Ngedinas malah ngurusin hantu. Alur cerita Gondomayit dimulai dari kita sebagai seorang PNS bernama Kina. Kita ditugaskan ke desa terpencil bernama Gondomayit. Dikarenakan macet, kita pun sampainya pada tengah malam. Dan siapa sangka Pak sopirnya sosok jawir. Lalu sekarang kita ingin mencari rumah dinas kita. Kita pun berkeliling dan mulai memasuki rumah-rumah yang ada. Rumah pertama, di sini kita mendengar suara tangisan. Dan saat kita masuk, kita menemui bocil yang menangisi kuburan. Kita pun keluar dan ada hantu perempuan. Lanjut ke rumah 2. Saat kita masuk, kita melihat sosok jawir. Lalu di sana juga ada sosok gundul jawir. Laba-laba Sunda. Sangat mengerikan. Saat kita dekati, siapa sangka ternyata dia juga sosok ngacir. Rumah ketiga, kita melihat tembok yang bolong. Dan saat didekati muncul sosok gundul. Rumah keempat, di sini kita menemukan sosok toke dan nenek kursi jengklang yang lagi nontonin TV. Lanjut, akhirnya kita menemukan rumah dinas, tapi kita tidak memiliki kuncinya. Kita pun mengambil lilin di meja dan ada kelapa poci. Lanjut, kita menemukan kutil anak yang lagi karaoke di atas pohon. Dan di samping kita melihat sumur dan menemukan kunci rumah dinas kita. Kita pun kembali dan saat di dekat pintu, kutil anaknya caper. Setelah itu kita memakai kunci dan masuk ke rumah dinas. Kita pun tidur dan tiba-tiba kita terbangun karena ada suara dari pintu depan. Kita pun mengecek pintunya, lalu lampu rumah turun dan radio di rumah kita menyala. Kita pun menyalakan lilin, kemudian terlihat sosok kuyang dari jendela. Melihat itu, kita pun ingin keluar untuk bertanya kepada warga tentang hantu-hantu ini. Saat mau keluar, muncul kuyang. Kuyang pun malu dan menghilang. Setelah keluar, kita pun OTW ke pos ronda. Tapi di perjalanan kita melihat ada poci yang muncul. Saat kita dekati, pocinya menghilang. Kita pun bertemu 2 orang dan poci muncul lagi. Tapi 2 orang itu kayaknya cuek aja. Kita sebut mereka duo ronda. Kita pun berbicara tentang hantu dan kata salah satu dari mereka, kita perlu menyalakan dupa untuk mengusir hantu. Lanjut, kita melakukan apa yang disuruh, tapi tiba-tiba muncul poci kayang. Kita pun mules dan pergi boker. Setelah boker, kita pun melihat sosok yang menggaruk pantat. Dan saat berbalik, ternyata dia adalah Wawa Gombel. Kemudian kita menemui duo ronda dan Wawa Gombelnya muncul lagi. Seperti biasa, duo ronda ini masa bodoh. Berbicara tentang dupa yang gagal mengusir hantu, salah satu dari mereka menyarankan untuk merebus daun kelor sama bawang putih. Kita pun melakukan lagi apa yang dibilang, tapi tiba-tiba muncul kelapa poci dari panci. Kemudian kita pun lapar dan ingin pergi ke angkringan. Dikarenakan jalan ke angkringan ditutup, kita pun memutar dan di perjalanan kita menemui kutilana. Kemudian kita sampai di angkringan. Kita pun bilang kalau sarannya gagal lagi. Dan kali ini kita diantarkan ke rumah sesepuh bernama Mbah Sutro. Sesampainya di sana, Mbah Sutronya tidak ada, tapi kita menemukan buku tentang ilmu dukun dan hantu. Di halaman pertama terdapat tulisan tentang Semar Mesem untuk ilmu pengasihan. Halaman kedua kita melihat tentang pemeliharaan tuyul dan pesugihan. Halaman ketiga kita melihat tentang tali poci, dan sepertinya ini berhubungan dengan kejadian yang kita alami karena tertulis pocinya bisa mengganggu warga sekitar. Dan cara membatalkan ilmu ini adalah dengan mengambil tali poci dan mengembalikan ke pemilik aslinya. Kemudian kita membuka halaman terakhir dan terdapat tulisan tentang ilmu jaran goyang. Kita pun keluar untuk bertanya ke duo ronda, tapi di perjalanan kita menemui nenek jengklang yang ada di teras rumahnya. Kita pun mendekatinya dan neneknya melihat kita. Lalu lanjut, kita berbicara dengan duo ronda tentang buku tadi, dan mereka mengatakan ada 3 orang sus di desa ini. Pertama, ada orang yang bernama Somad. Dia miskin tapi punya 3 istri. Kedua, ada Pak Mama. Dia pedagang somai yang rasanya tidak enak tapi dia kaya. Terakhir adalah Pak Lurah. Dia sudah 3 periode menjabat walaupun kinerjanya sangat jelek. Kita pun menyusup ke 3 rumah orang sus. Mulai dari rumah Pak Somad, kita melihat ada perempuan yang tidur. Dan saat kita memeriksa, kita melihat foto Somad dan 3 istrinya. Saat kita lepas fotonya, ada kutil anak. Lanjut, di salah satu lemari kita menemukan kotak berisi Semar Mesem. Lanjut, kita ke rumah Pak Mama. Kita berkeliling dan menemukan di salah satu ruangan ada gundul di kandang ayam. Kita pun membuka kandangnya, lalu gundulnya masuk tembok. Terakhir ke rumah Pak Lurah. Di sana kita menemukan poci yang lagi sit up, lalu kita pun masuk ke suatu ruangan dan menemukan sebuah tempat ritual. Lalu di sana juga kita menemukan kotak yang berisi tali poci. Kita pun pergi ke kuburan untuk mengembalikan tali poci ini. Tapi misi kali ini tidak mudah karena kita harus mengambil cangkul dan menggali kuburan. Dari arah jam 12 kita melihat 2 musuh yang sedang berpatroli menjaga cangkul, sehingga kita harus mengendap-endap dalam melakukannya. Di sini kita juga melihat poci, dan saat kita dekati, pocinya menghilang. Lalu ternyata pocinya adalah pengintai. Lokasi kita kini terdeteksi oleh musuh, sehingga misi ini akan menjadi semakin sulit. Kita pun mengendap-endap, tapi siapa sangka kuntilanaknya punya inframerah, dan kita pun langsung dituruin. Dengan adanya hal itu, kita pun memutuskan untuk nekat dan kita berhasil mendapatkan cangkul dan menggali kuburannya.
Setelah menggali, kita pun mengembalikan tali poci dan dia pun melakukan sit up terakhirnya. Setelah itu dia golek ke tembok. Duo ronda pun datang dan menarik kita ke atas. Setelah kejadian itu kita tidak diganggu sama hantu lagi. Tapi saat kita keluar game, masih ada kuntilanak. Tamat.